Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Mensikapi dan berbeda-beda pula di dalam kita menyelesaikannya. Ada yang problemnya karena memang material, namun juga ada problemnya yang bersifat spiritual. Karena kita tidak lepas dari satu kaidah di dalam Al-Quran. Allah menyampaikan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, ini disebut pertama kali. Bukan anak dulu tetapi harta. Karena harta kita bukan hanya yang bersifat material. Ada harta kita yang juga non material, yang tidak berwujud fisik. Yaitu diantaranya harta kita yang tidak berwujud material adalah berupa kesehatan. Maka sehat ini adalah juga ujian untuk kita. Bagaimana kita menggunakan masa sehat kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, untuk bagaimana kita menjalankan perintah Allah. Di antaranya adalah ketika kita sudah berkeluarga, maka ujian terbesar kita ada di dalam rumah tangga. Suami diuji oleh istrinya, istri diuji oleh suami, orang tua diuji oleh anak-anaknya. Maka benar dalam Quran disebutkan bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, tadi kami sebutkan ada harta yang berupa fisik, ada harta yang non fisik. Kalau secara material jelas, uang, rumah, dan lain sebagainya. Yang non fisik berupa jabatan, kesehatan, dan juga lain sebagainya. Ini ujian. Wa auladukum dan juga anak-anakmu, fitnah. Semuanya menjadi ujian bagi kita. Maka tadi kami sebutkan bahwa problem yang terjadi dalam kehidupan kita begitu banyak. Bahkan mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu semua problem. Yang memang harus kita jalani, berani tidak berani harus kita selesaikan. Masalah satu persatu untuk kita urai. Agar hidup kita ini menjadi hidup yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga manfaat bagi sesama. Karenanya ayah bunda, dari satu hal yang memang kita akan bahas bersama-sama, bagaimana kita mensikapi segala pokok masalah, segala pokok ujian yang dihadapkan oleh Allah untuk diri kita. Semoga kita bisa lulus di dalam menjalani kehidupan. Maka tujuan kita tidak lain adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada manusia lainnya. Artinya yang di luar diri kita. Kalau di dalam diri kita tentu kita sudah bisa mengendalikan diri, artinya kita menyayangi diri kita sendiri, memperlakukan diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya dalam hal fisik saja, bahkan di dalam hati kita. Nah, dalam hal fisik tentunya kita menjaga kesehatan. Atus yo sedino ping loro kadang ono sing ping telu bareng. Ini artinya kita sudah bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada selain daripada diri kita, yaitu orang-orang di lingkungan kita, keluarga kita, anak kita, tetangga kita, masyarakat kita secara umum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu tanggung jawab kita selama hidup di dunia ini harus kita tunaikan dengan sebaik-baik mungkin, terutama di dalam keluarga. Karena sering kali kami sampaikan bahwa tatkala kita itu ingin menjadi baik, sebetulnya adalah baik bukan kepada orang lain terlebih dahulu, tapi bagaimana kita bisa berbuat baik kepada keluarga kita sendiri. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang bisa berbuat baik pada keluarganya. Yang pertama kuwi, ning biasane iku akeh-akeh iki nek mbek keluarga ya sak karepe dhewe, tapi kalau dengan orang lain apike ra karuan. Gitu. Mbek bojone ra patek pinter, ra patek lomo ngaidit, tapi nek mbek wong liya niku pintere ra karuan. Utamane sing rondo-rondo ngono kuwi. Sing diopen. Mati ini.
sudah loh. Oh, lagi jaluk ganti. Nah, nanti ada. Oke. Kalau misalkan tidak bisa ya harus pakai Dimatikan dulu oh dimatikan dulu. Jaluk ganti gitu. mic-nya. Batu. Ya orang mau batu nih. Bendong nek ganti. Biasanya terus kalau sakit bisa mari ya, penyakit. Oke, saya lanjutkan walaupun tidak mendukung pengerasnya. Bang Apunten ternyata bisa. Tapi sudah beli baterai juga ya? Sudah. Oh, berarti ngerti nek mentai. Kami lanjutkan. Bahwasanya yang terpenting di dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana kita utama bisa berbaik lebih daripada keluarga. Suami berbuat pada istri anaknya, istri bertanggung jawab sebagaimana kodrat seorang ibu rumah tangga. Yakni apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang diharapkan oleh kedua orang tua. Karena yang paling utama di dalam kita bersama-sama menjalin sebuah rumah tangga tentunya harus satu visi satu misi. Luar biasanya menciptakan pasangan itu tentunya latar belakang berbeda-beda. Bukan soal kita mencari kesempurnaan, tapi justru bagaimana kita itu sempurna di dalam. Jadi yang paling visi orang tua, kedua ayah ibunda kepada anak-anaknya itu disamakan. Jangan sampai nanti sing bapak pengen di polisi, sing malah kepengen di TNI. Atau mungkin yang lain kepengen di pengusaha, yang satunya ingin anak itu atlet. Berarti ini juga akan bersedia apa? Doa. Ini salah satu adalah katan bagi anak-anak kita. Maka bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Artinya harus sama. Karenanya ayah ibunda yang kami mendidik kita adalah satu tujuan yang sama. Sehingga anak benar-benar menjadi pribadi yang diharapkan. Jangan sampai nanti dari karakter yang kita berikan kepada anak, pendidikan kepada anak ini justru menjadikan anak ini bingung untuk menentukan masa depannya. Nah, kerjasama antara orang tua, baik seorang ayah maupun sang ibu, ini dibuka dan keluar. Suami bertanggung jawab dalam nafkahnya, ya, maka ibu bertanggung jawab dalam asuh didik anak. Tatkala semua tidak bisa bukan karena satu atau lain hal. Memang menuntut orang tua harus bekerja. Ayo kerja ibu itu kita carikan pendidikan di lembaga sesuai dengan harapan. Kenapa? Karena kami seringkali bahasanya lihat layang. Layangan itu iso dadi mumbul dhuwur kabeh kerek sing duwe layangan. Layangan iki nggo ampatan, tahu ampatan. Saka iki terkembang. Maka ada dua antara teman orang ini ya layang-layang itu akan tanah. Layang kalaupun datang dia tidak bisa tertahan. Kau angin pitapnya sah saja. Angin kita melayani gunit buta. Oh nyangkol guys sama. Ini mau ajari. Bahasa saya bahasa filosofi ini rawang cerdas loh Dewi. Jadi jenenge aku wis pas iki. Maksud apa? Bahwa anak kita itu ada layangan. Kalau saya ibaratkan bahwa urun biaya adalah talinya. Jadi anak ini pinter ini sekolah ke sing bayar. Nak sing ra bayar ini biasanya apa tak pinter? Biasanya bukan berarti kan jenengan tak pernah ngene CA syukur-syukur bulanane takon gratis ke malah nasi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tali ini adalah biaya. Nah, angin ini adalah doa. Kalau ana wong biyen anak bocah kok dheweke mriyang panas gone ngene Mbah Dukun mesti iki medianya air. Dan air itu ora mung banyu tok mbek didemuni. Wong teko banyu tok ngene ora patek percaya sampean. Tapi nek sing ndungani aku ya jenengan kita percaya tenan. Kaji ya masalah iki, masalah kaji jasa lurung kaji. Ini didamuni. Maka media doa bisa sampai itu di umpan angin. Maka yang layang bisa terbang tinggi. Jenengan duwe layangan ono taline, jenengan culke ya udah. Sepun anginnya itu kan layang-layang itu tidak bisa terbang. Jenengan duwe anak mbok dungani sampai mbok mati, mbok yasin ke talilke nek wong mati mana. Gitu. Jenengan THI be khususan jaban bayi iki. Tapi gak mbok lano gak mbok ya. Padha itu memunting tok. Malah kabur tenan turun gak jelas mana arah. Toin ya wis sekolah tenan biayai tenan. Tapi sampun lek ngompake gone tengah budi mau ning gone alas ya nyangkol-nyangkol. Ya kedel mana dia gitu. Jenengan lain itu kok ning kono umum kono aku insyaallah layangane sampean mumbule dhuwur. Lha ki ora mbok amin iki maksudmu? Amin.
Kita teko sampai direwangi dijemput bareng. Ketok jenenge ra patek ngrungokke aku ndek ana. Sasi diluwangi kok kaya semangat. Kenalan masih. Aku nek pengen ngumpul layang gue dilek guna ngah lapangan. Ojo ngalah. Aku maksudnya apa? Yang ada nilai pendidikan akhlak, tidak ada pendidikan moral. Iki wong disebut wong alam. Mudeng enggak? Mosok udah ngomong ini jenengan ra patek. Artinya apa? Maka ketika orang itu tidak memiliki moral, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki kepribadian, itu biasanya malah buat wong alas. Artinya bahwa wong alas makan. Lah ning hutan iku ki onone mung teko singa, gitu. Macan. Iki nek muni kethek ketoke terlalu besar banget ya. Ya keras seperti itu. Dan mereka tidak berpendidikan. Loh, jadi berpendidikan, tapi kan tidak ada di sana, tidak nilai karakter di situ. Maka penting mencari tempat anak-anak kita yang sekarang wis doko ning nggone ceria anakku ya berarti wis ana nilai agama, wis ana nilai umumnya. Wis apa iki? Lah perkara iki mau taline ana apa ora kan ngono kuwi tok to. Nggonane ana tapi taline ra ana. Layangan digawa ning nggone tengah lapangan, angine gede, ora ana taline, gak ana biayane. Ya kudune wani urunan men. Sing penting aja larang-larang Bunda. Kuwi tok. Masalah iki nyekolah ke anakku sok ngene ngono. Iya, amin. Mas request-e aja larang-larang ngono. Yo biaya tetap ada, tali tetap ono yo. Tapi yo taline aja tekan gawean kosuro kabotan yo. Yo tali penting rak masalah penting ono taline. Artinya ada buka tali ini akan mengkita jarak tua denganmu karena anak tidak pernah berhasil tanpa dididik dan seorang. Ada satu kali bagi penuh nek kesukaan meringatan. Masalahnya ngombe ini emang. Dan saya khawatir nek iki jane mateng awit wingi sore. Akhirnya debu naran dadi pangan to maksudnya. Ngeten. Ada satu kalimat untuk kalian semua yang saya rangkukan, saya ahli enggak nek masalah ini aku pinter orang duit dan ada. Oke, dan duit istri. Rendahkan dirimu di perantau maka akan dia. Rendah dirimu di hadapanmu maka kau ada berkah. Maka saya sampaikan wamini sumi tidak. Sampai nyaman gitu. Pada pimpin. Ini yang dapat mereka mohon maaf. Pulang bahasanya yang layang bisa tinggi memiliki tali. Jadi ambil sing tinggi di anak. Ya harus bener plong, oke, meneh. Loh, wingi banan lho. Unan sering seperti itu. Bukan jenengan tanahnya kok layu ngono kuwi kok. Padahal dhewe dulu. Iso ngono kok. Begitu nafis masuk ning gone ate, walah biayane larang. Wingi bar terus ana meneh. Unan meneh, iku padha mek jenengan. Asline padha mumete, urip ki padha tepo, produk padha lae. Titik intinya kono, aku masa laporan ngono. Titik ini sama bagaimana kita si KPK itu adalah problem dan jangan pernah lari problem itu. Karena kita udah ambiar nek cara jadi kembot. Kabeh ambiar. Maka harapkan kita kuat. Orang tanya apa? Yang penting kuat. Jeneng wali sapi ini lah kata bedel podo. Ngerti bedel kita kali sudah ngerti nanti bunyi. Sok ini maksudnya iki gampang ras lantas kok. What man of rantas mbak? Iya gitu. Lah pertanyaan kan gampang kudu jelas memberikan biaya pendidikan sing sebab iki sanggup Gusti. Nek jenengan di dalam membantu Gusti buat gampang kerja jenengan di panjenengan. Nek rezeki kok amin. Nah saya pengen amin. Kan nggih kalau mit sayang jenengan rasa lho dan unda wae. Masalah mikir lho aku iki. Kurang mikir langsung kita jemput. Mulai jadi mie ayam. Makatan dari kami maaf yang terbesarnya kurang lebih sudah didungan. Orang kok nih biayu ini. Jadi tersugasi loh. Biasa tuh kandel loh. Amin. Sama mari kita doa semoga penjenengan Anda di dalam di anak di anakku nanti ada dapat mat. Wala kedhe yo masalahnya mas kurang delok isine iki apa kok. Mas delok isine mung teko loro tok. Ini bisa loh, kalau buatan serius kan? Kalau serius. Oke, yang penting bagaimana kita akan betul ini anak tidak mudah karena anak memiliki akal dan pikiran selalu berkembang. Sama halnya bujuni kan ngerasakin jenengan biyen yo krana pan entuk ya apik tok. Begitu wis omah tahun wis mulai tuh ini dadi nek ngayu parah luwi mana gitu. Sing lanang yo semono go, toke senenge ngrayu-ngrayu manis-manis. Begitu wis dadi bojone saiki ra patek. Madas wis biasa kuwi problem urip iki nggih problem semua problem ada yang tidak. Kok kira duwe bojo ganteng ki sak penak-penake wong. Oh nyari ngono kuwi, Pak. Wong sing merongos widi sing wong ora sing ora. Semua problem kita sikapin baik, yang terpenting adalah bagaimana itu bisa membawa kita sesuai dengan harapan kita bersama, yaitu mencapai pada kehidupan hakiki yang sempurna. Oleh itu karena kita sama-sama berdoa. Wes iki yang meneh lho, ketemunya gitu.
Soalnya salah sing tak sesuk ngundang wae lah. Pasti diadakan acara si pareng kok piye lho kegiatan ngene iki. Ini dulu yang saya usulkan masih berjalan kegiatan. Ya semoga wae omah bisa lar dan juga jackpot ayah dalam menjadi buah kokas kerjasama karena memang penting antara orang dan itu sinergi. Ada kiai paling dhewe pamput nganter tok. Tapi guru pun yo dan nilai panjenengan dapat pas mengerti tok anaknya mau ngis, anaknya mau nakal, mau intais dan lain sebagainya. Tapi ketinggalan kapatune jancane kaos katune kancane seperti itu. Ini yang terpenting adalah bagaimana panjenengan dapat spirit, dapat semangat untuk bisa mengimplementasikan kewajiban kita, porsi kita, apa itu istilahnya nak cara bahasa lain ini peran kita, nak cara nengguni sutradara, nengguni film peran kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Semoga Allah senantiasa memberikan ridho dan kemudahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sirrul yasir murad ala fadlikal wasil alhamdulillahi rabbil alamin. Syakirina hamdana hamdan yuwafi ni'amaka fi masjid ya rabbana lakal hamdu kama rijal karim al Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa atmimna nurana fil lana inna kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal wa asusna wa lal masab wa mastaghfir wa sallallahu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya wasilatan barakatan syamilah ila hadrati hana wa syafina qurrati an sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa isa wa fi dir'an sallallahu alaihi wasallam al-jida bi al-sunnah hadrati syuhudin al-andi sehat dari matarizm ma'ad dan lahad berkait wa khususan hadrati alikum Allahumma fil lahu marhamu wa afi ma rabbana asmin lana fa innaka kullu shay'in al-awdana wa zutana mutanbatan min ilmi wa ghair wajib min kufrin min al-adl ahli tuqa wal qana'ah wa lim muslimin sallimna salata indusia min fitnah zaman rabbatina hasan ربنا في حسن وفي الأرض وقنا بعافية وغفر آمين ربك رزق يصف الحمد لله رب العالمين iya iya karena saya jam 12:05 dan pusing mati. Mohon maaf, ini tadi saya memang ada persiapan sudah matur bunda, jujur rak ngerti hari ini apa. Materi uang ini karuan. Bahkan saya terdapat inspirasi ini tadi saya dijemput dan sudah dari sepeda motor. Pemane jemputnya mungkin malah sesuai. Demikian dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maaf dikongkon, Bunda ambilkan piring misalkan, ini dia sudah bisa merespon itu di usia 6 itu dia sudah lebih peka. Nah, kenapa di 6 sampai 7 ini kita harus sudah mulai anak kita untuk agak dijauhkan dari tempat tidur, ya sekali lagi karena kita punya kepentingan aktivitas tempat tidur orang tua. Ini jenengan mudeng ah, masa aku dadi aku dicekol. Kita punya pekerjaan yang memang harus diselesaikan di situ. Kan itu ya. Jadi jangan konotasinya, wah ustadz anu enggak plek ya. Terlalu saru ndak. Ini aktivitas ini memang merupakan aktivitas umum pada umumnya dan ini sudah kelayakan gitu. Maka jangan sampai pangapunten di usia anak kita yang sudah bisa memahami di situ di saraf neokorteknya ini justru dia sudah bisa menerima bahaya itu tadi, goncangan itu masalah bahaya tetap mikirin kan, nek lindu kok orang ini gempa kok ya ora sampai ambrol omahe kan gitu. Nah ini maka penting untuk kita pisah. Iki guyon sithik ora apa-apa tapi memang ini mengandung ilmu nggih secara fikih. Wis umur urung? Belum. Malah iki. Bahaya iki aku kudu disisahke sik iki bahas iki. Sekalian belajar. Jadi ini salah satunya karena pangapunten reaksi anak di dalam usia 7 tahun itu dia sudah bisa membedakan jenis kelaminnya. Gitu. Jadi kalau anak kita sudah di usia 6 tahun itu kita kok bocahin non saya udah ngempeng, kadang masih ada yang model gitu. Jadi senangnya dolanan sikute mbok nih, orang dolanan ini gak turun kan ada toh. Masalahnya saya konsultan psikolog, baik psikolog anak maupun umum saya. Jadi ketika ada yang ditemui kasus-kasus demikian, ini bocah ini biasa dia nggak bisa pintar dari orang tua. Jadi nek orang bocah sikute ibu ini itu rasa turu. Jadi yang turu yang sampai nun sewu, bantali diduel-duel sampai bolong. Ada yang juga seperti itu perilaku anak. Oleh karena itu jangan dianggap sepele ya. Jangan dianggap itu kebiasaan ya, karena salah satunya ini harus kita memperlakukan anak kita itu sebagaimana manusia pada umumnya. Artinya kita manusiakan dia gitu dengan cara kita itu memberikan pola kehidupan dia yang memang benar-benar leluasa. Buatkan kamar sendiri. Gitu. Perkara kamare cedak bapak ibu nggak apa-apa, nggak masalah. Karena mungkin pada saat dia merengek, dia butuh apa tengah malam, kita bisa sigap. Gitu. Dan pangapunten, kenapa harus segera mungkin di sini kita pisah karena memang sekali lagi saraf neokorteksnya sudah bisa menerima informasi. Dan itu sudah daya ingatnya. Nah, kok nek terus misalkan ini dibiarkan wis kulino sampai usia dia 8 tahun gitu dipisah ranjang apa belai itu. Nah, ini salah satunya problem yang memang secara psikis anak kita harus kita bentengi dari awal. Nah, misalkan seperti itu nanti dia sudah terlarut, setelah dia nanti balik, wes dolanane tekan dindi kok. Apalagi maaf informasi internet sekarang kan mudah diakses ya. So dolanan delok film unyil barang kok malah. Ini kasus-kasus ketika saya jadi guru BK di SMA PGRI dulu, banyak anak-anak itu sampai nyimpen film-film unyil seperti itu. Nah, ini salah satunya karena memang pola asuh, pola didik yang saat itu belum tepat. Saya tidak mengatakan itu salah deh, tapi belum tepat. Jadi belum tepat. Karena anak itu akan menerima pendidikan yang seperti itu, boleh dia mendapatkan ketika dia itu sudah pada masa balik. Pendidikan tapi harus diajari, hanya pendidikan dalam artian apa? Mengenalkan reproduksi seorang laki-laki dan reproduksi seorang wanita. Ini dalam psikologi remaja. Artinya pendidikan ora berarti itu praktek ya udah, hanya memberikan informasi bahwa dirimu sebagai seorang laki-laki, dirimu sebagai seorang wanita dalam pergaulan harus ada jaga jarak. Artinya memang harus ada. Gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya usia 2 tahun sudah dihitan, apakah tidak boleh tidur bareng dengan kedua orang tuanya? Ya masih boleh. 2 tahun itu kan gentes kayak disapeh. Bukan berarti nek bar disapeh terus turu dhewe ya mesakno. 5 tahun. Ya, jumlah 5 tahun. 5 tahun atau mungkin 6 tahun karena memang itu ada adat kebudayaan di daerah Jawa Barat sana itu memang
ini sudah dikitankan gitu kan. Kalau misalkan dia SD kelas 2 baru kitan itu ketuan istilahnya kalau di sana seperti itu. TK biasa ketuan. Ya. Kalau seperti ini masih boleh. Masih boleh. Kecuali kalau nanti dia sudah umurnya 6 atau 7 tahun tadi yang saya sebutkan ya. Ini baru kita harus bisa. Nathan. Ya tujuannya tadi yang saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang memang ini private kedua orang tua anak itu harus sampai ngerti. Siapin kamar kos. Nah, seperti itu. Nathan. Nggih. Lu ada juga yang seperti itu. Ya, ada. Saya temukan kemarin itu malah 42 tahun. Oh, gitu. Saya tuh 42 tahun kemarin ada Chinese datang ke saya minta di Biat Islam. Nah, setelah dia masuk Islam ya tak takoi. Sama sunat turun. Dia ini wah loro Ustaz, lurah aku. Loro sedih lo aku. Itu pernah ada juga pingsan itu sudah COVID. Itu orang Sandisari. Chinese. Kebetulan itu dia ceritanya nikah lagi di istilah apa poligami. Oh iya. Nah, aku yang batin loh, dia somani aku ramani loh. Dia somani. Dia poligami Nikah dengan lagi itu cerai deh orang yang pertama. bukan enggak cerai. Oh iya poligami. Istri yang pertama itu Kristen. Oh. Dia juga Kristen. Nah, ceritanya itu kenal sama ceweknya Muslim gitu. Nah, ceweknya itu bersedia jadi istri kedua, asal satu istri pertama memperbolehkan. Yang kedua dia harus Islam. Ceritanya perkara bojo sing pertama Arab Nasrani Arab Kristen enggak apa-apa. Ya, akhirnya ya kembali lagi jenengane cinta iku tai kucing rasa coklat ora. Jadi kadung seneng ya. Ngeten, ini ada dalilnya. Ada dalilnya juga. Wanitanya Muslim, tapi laki-lakinya kafir. Contoh Fir'aun. Siti Asia nek jenengan neraka-nerakake ora kena. Suaminya tapi kafir loh itu, Fir'aun loh. Mesake Siti Asia. Gitu kan? Terus ada juga laki-lakinya Muslim, perempuannya Hindu, Ratu Joda. Itu bukan kisah fiktif loh, tapi saya temukan di dalam bukunya ada itu. Jadi dalam, nah itu kan kayak Jalaluddin Akbar itu. Itu Jalaluddin Akbar itu betul. Iya. Karena kisah yang namanya Syekh Jihan yang membangun Masjid Taj Mahal di India itu adalah Syekh Jalaluddin Akbar. Itu kisahnya dipersembahkan untuk Ratu Joda. Lah Ratu Joda itu adalah Hindu. Apakah seperti itu disebut zina? Pangapunten kalau kita konotnya niru sing nun saya ekstrem kayak zina. Tapi kalau saya enggak. Saya mengambil dalil standar tengah karena ada kisah itu loh. Lalu dinar dan Ratu Joda. Tapi ya saya Muslim loh itu. Jenengan mungkin gak ngerti ya bojone Jalaluddin Akbar piro. Itu ada 4 itu. Yang terakhir itu Hindu. Karena apa? Dari yang pertama, kedua, dan ketiga ini mereka itu kadunya hanya ingin menguasai saja. Tetapi Ratu Joda ini bisa backup seluruh kepemerintahan di India waktu itu. Maka lahirlah anaknya yang bernama Salim itu, yang akhirnya menjadi raja penerusnya karena memang kerajaan kesultanan itu harus Muslim. Dan akhirnya diambil dari Salim itu karena istri yang pertama, kedua itu anaknya cewek semua. Itu kisahnya gitu. Nah kalau ada kisah seperti itu kita nggak bisa menganggap itu hal wah wong lanang senengin enggak. Karena ini ada kepentingan untuk dakwah. Sehingga India sampai sekarang terjaga Muslimnya juga salah satunya dari perjuangan beliau. Nah, ini bukan tidak disebut zina ya nggih. Kalau model ngono bahaya, mesake ki Asia ini berarti selama hidupnya zina mbek Fir'aun. Jadi ada memang seperti itu. Dia masuk Islam, terus akhirnya yang menikahkan juga saya. Yang menikahkan saya, terus tapi sebelum mereka hubungan tak kon sunat sik iki maksudnya. Sampeyan sunat sik. Lho kok gara iki marine pirang dino? Tak kok ngono ya kok. Lho ki sempet-sempete takon marine pirang dino. Aku ngomong paring sedina sepengi aku ngomong. Yo selak meh pirang mudeng ya. Sempete marine. Tak omongi sedina sing kok nak sedina semua mboten napa-napa. Tapi ya kowe mau pirang mbok sasi aku ora ngerti. Ada memang seperti kalau karena dia itu mualaf.
Ngaten nggih tadi untuk perihal Ananda yang masih Sudah yang sudah. sudah dihitan dan usianya masih belum sampai pada balik. Nah, yang terpenting adalah untuk sholat mulai dibimbing. Nggih. Nggih. Balik kasat lagi. Teks pernikahan setelah muslim tadinya dia sudah murtad secara otomatis itu sudah secara otomatis. Bahkan orang ada kaya itu orang yang muslim, anaknya itu memilih dan memiliki keyakinan lain itu juga tidak dalam nasab ahli waris. Atau baliknya anaknya muslim, bapaknya non muslim juga ahli waris. Permasalahan itu juga dihukumi. Nggih, mata. Tapi kalau nikahannya Andanda kan dulu sebelum kan. Jadi Kalau keluar negeri. Betul. Karena itu kan berdiri atas konsensus kata perundang yang mengingat itu. Ya kalau beda tentu boleh karena memang asasnya. Kita sila. Asas kita silakan asas. Tersebut. Betul. Ya itulah yang disebut sensitif. Betul. Kita asasnya tadi Pancasila yang arisan nikah beda-beda tapi satu hubungan Indonesia. Negara seluruh dunia saya muter paling dalam peradaban Indonesia. Bahkan orang Turki mengakui peradaban paling biasa paling bagus seluruh dunia ini. Orang sholatnya pun paling Indonesia. Dengan kalau besok Madinah orang sholat macam-macam api aneh besok sholat kok Allah nggak hubung kiri ya. Paling bagus menurut saya itu di Indonesia karena kita pahamnya mayoritas adalah Imam Syafi'i mazhabnya. Wong sholat takbir Allah Akbar HP muni iki sempat didelok kok. Balesi WA itu. Ini diarah betul, saya melihat betul loh. Aku sholat nggak pernah iso khusyuk. Saya di Mekah 42 hari, di Medina itu gak iso aku jenenge sholat khusyuk gak iso. Lah piye wong sholat ning ngarepan Allahu Akbar sedekap ana sing Allah ana sing lingak-lingu. Tuan turun pagi, takbir menung teko sedekap kok. Kita itu pakai saja. Kalau pakai lagi, memperkok telur aku ini jual beli bosok sedikit ono di mana macam. Saya bisa mempelajari ternyata itu tidaknya satu cara yang harus jadi patok. Bukan hanya suka tapi maksudnya dia itu pengalaman modal. Saya dialahkan karena orang punya prinsip orang bisa. Ini nek umpama nggone dhewe ora padha awake dhewe jangan begitu karena hidup sih ya toleran. Itu hanya di sama Indonesia boleh. Dan bendino berkumpul mangan, kumpul mangan. Kene di sono. Tenan ning Yaman kumpul ini langsung rodal jeblok. Notabene itu negara itu. Tapi sehari saya bisa dari mana cukup. Ya mudah Ahmadi monggo ini saya sudah di WA ini. Ya mudah-mudahan nanti
sing akeh maca wae. Punya setiap malam itu saya bilang ini memang kita taklem terus. Saya baca waktu di sini saya bersama ibu. Saya di mobil saya itu bisa membaca soal. Saya duduk di sini tadi sudah bisa sampai 5.000 dengan saya bicara. Lagi sing aneh. Klaimnya yang berbicara tapi hatinya itu saya dari dua. Setiap gal 1 ya sampai gal 9 saya sholat wirid sholat Allah. Loh itu kan orang yang panggil saya itu awak itu wirid ya Allah saya panggil padahal lu panggil sing malaikat dablek panggil ngaku pasti isin iki aku rukun enggak pakai isin ya kat inilah ya sebelahnya aku ngaku gitu jangan sebelah setiap malam sasi sore Allah malam tergugil aku anggarkan mas ya alhamdulillah kan kamu saya itu dengan biaya paling murah se Indonesia karena yus pokoknya sangat saya kan itu haji itu mulai nggak duit ya karena saya itu petugas mulai malah udah juta ini salah satu bisa pengen namanya semua bisa manfaat. Bertuturlah cinta mengucap satu nama